Kembali lagi dalam acara ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam ya. Yang ngobrolnya harus pintar memang ya. Dengan teman ngobrol yang sama yaitu Pak Rukmana ya. Kita lanjutkan Pak Rukmana tadi ciri bahagia itu salah satu tawakal. Betul. Nah, coba kita gali nih. Tawakal itu apa sih? Tawakal adalah ketika setelah kita berusaha, berikhtiar dan doa, maka kita tawakalkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa memberikan satu hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita artinya tidak berkewajiban bahwa sesuatu hal yang kita ikhtiarkan itu harus sukses, harus berhasil, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma sebagai manusia kita cuma bisa berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka terakhir kita tawakalkan, berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak totalitas ya, tidak. Fatalistik gitu, bahwa serahkan aja seperti bahkan ceritakan ada Nabi juga menegur sahabatnya yang tidak mengikat untanya ya atau kuda ya, untanya di masjid ketika sholat, maka Nabi tegur, ikatlah baru kamu tawakal gitu kan. Nah, ya memang tawakal itu kan berserah diri apapun yang kita lakukan. Nah, artinya tidak menyandarkan kepada amal kita. Kalau yang kita sandarkan memang Allah, kita mau wajib kewajibannya ikhtiar gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bertawakal kemudian kita tidak mengerjakan apa-apa, kan Allah sudah mentakdirkan kita itu. Salah kalau gitu. Salah, bukan berarti tawakal itu berarti bertawakal tidak berusaha berikhtiar. Justru yang namanya tawakal di mana secara sehat dia telah berusaha, sudah berdoa dan berikhtiar semaksimal sekuat tenaga, barulah tawakalnya kepada Allah. Gitu, kalau tanpa itu artinya bukan tawakal berarti. Berarti kan, itu namanya bunuh diri. Gitu, seperti kan itu ada Allah mengatakan keterangan pun yang katakan bahwa takdir rezeki itu sudah ditetapkan kan. Betul. Nah, dengan demikian tanpa usaha pun takdir dan rezekinya ada kan. Betul, ada betul. Tapi itu harus berusahanya. Tapi yang namanya takdir itu kan ada dua, takdir yang disebut dengan mu'alaq, ada yang mubrom, artinya yang bisa dirubah ataupun tidak. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Ketika takdir kita itu buruk, misalkan jelek, tapi kita terus-terusan semaksimal mungkin nangis kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena Allah sifat Rahman Rahim, sehingga bisa saja Allah bukakan hal itu menjadi yang tadi takdirnya buruk menjadi baik karena ada usaha ikhtiar dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada kata-kata itu doa merubah takdir. Betul. Oke. Berdoalah pemirsa, maka mintalah takdirnya berubah, yang tidak baik jadi baik gitu. Mungkin digeser lah, mungkin digeser gitu. Digeser ya. Oke. Baik, kita lanjut. Tadi kan ada tawakal, kemudian ada syukur. Ya Pak ya? Betul. Apa tuh syukur, Pak? Syukur adalah ungkapan yang artinya merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kita tidak ada, Allah adakan. Kita misalkan diberikan badan yang sempurna, ada satu kenikmatan yang luar biasa. Apabila merupakan nikmat yang paling besar adalah sehat. Ketika sehat kita dimanfaatkan dengan baik dan bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah mengatakan dalam firman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambah. Tetapi kalau dia tidak mensyukuri nikmatku, bahkan dia mengkufuri nikmatku, maka azablah yang sangat pedih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara seperti itu. Jadi kelihatan ya kalau orang bersyukur itu hartanya nambah gitu. Betul. Dan perilakunya baik. Perilakunya baik. Tapi kan ada yang orang kaya benar gitu, tapi perilakunya jelek, ada juga. Ada juga sebetulnya itu namanya istighfar. Iya. Ada juga orang yang tidak ahli ibadah, tapi kok hartanya melimpah. Itu istighfar. Artinya bahasa Sunda nama panyungkun. Allah berikan. Tapi beda antara orang dikasih dengan disayang. Orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang pasti dikasih. Logikanya seperti ini. Jadi, saya dikasih Fasef sama perempuan, saya ngasih kepada perempuan bukan istri, cuman ngasih saja, belum tentu sayang. Tapi saya sayang kepada istri, pasti apapun yang saya punya miliki pasti akan saya berikan kepada istri. Gitu ya, kalau sayang pasti ngasih. Iya gitu. Tapi kalau mengasih belum tentu sayang gitu kan. Ngasih aja gitu ya. Betul. Terima kasih. terima kasih. Oke. Jadi kalau yang bersyukur itu kelihatan ya, perilakunya baik, kekayaannya ataupun sikapnya akan bertambah baik. Oke. Nah, dalam perspektif Islam nih, memahami hakikat kehidupan adalah kunci hidup tenang ya dan bahagia tentu saja. Sekalian ini sebagai kata penutup aja ya. Bagaimana sih bisa dijelaskan dengan cara apa kita itu membawa kunci kehidupan tenang itu adalah dan bahagia itu
tentu saja memahami hakikatnya. Ya, satu, kita mengenal Allah. Artinya ada dua hal yang tidak bisa kita lupakan atau tidak bisa abaikan, yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minanas. Ketika kunci yang bahagia, ketika kita dekat dengan orang yang menciptakan kita, dengan orang yang menciptakan kita, dengan yang memberikan makan kepada kita sebagai khalik. Dia sebagai khalik, kita sebagai makhluk. Ketika kita memiliki hakikat kebahagiaan yang sangat luar biasa, ketika kita ada ketenangan, kenyamanan dalam hati, sehingga dia bisa takarub, bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia pun baik. Ini yang sering kita kadang-kadang salah menafsirkan. Kadang-kadang yang namanya kebahagiaan itu kan bukan hanya di dunia saja, kebahagiaan akhirat. Artinya bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, sebagaimana hadis mengatakan, i'mal di dunya ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Artinya silakan kalian hidup di dunia, jatah kalian di dunia carilah sebaik mungkin, secukup mungkin. Tapi ingat, jangan engkau lupakan kebahagiaan akhirat, karena akhirat adalah kehidupan yang hakiki, sedangkan kehidupan dunia, kebahagiaan adalah sementara. Itu mungkin Pak Saif. Oke, luar biasa ya. Jadi bahagia itu tadi urusannya hati. Betul. Ya. Kemudian cirinya itu atau caranya supaya kita mempertahankan kebahagiaan, syukur, tawakal, dengan zikir, betul, qanaah, iman dan takwa. Jadi 5 kunci itu ya. Sehingga memang kalau kita ingin mencari bahagia bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam hati kita. Sehingga tadi ada disebut-sebut optimis, selalu berpikir positif. Betul. Nah, itu ada dalam mindset. Sehingga kalau kita ingin bahagia, maka tumbuhkan pola pikirnya. Betul. Jadi istilah asingnya grow mindset. Bangun itu sehingga apa yang kita hadapi kita sikapi dengan positif. Betul. Ya. Keburukan atau kejelekan, musibah kalau kita terima dengan sabar dan ikhlas, maka insya Allah bahagia akan kita dapatkan. Ketika kita diberi kemenangan yang berlimpah, keuangan, kebahagiaan dan lain sebagainya, maka kita bersyukur. Dengan syukur kita akan ditambah nikmatnya, tapi kalau kufur tunggu ajab Allah. Pemirsa yang berbahagia, nampaknya waktu sudah membatasi kita. Ngopi kali ini cukup sampai di sini. Semoga semua peserta bahagia ya, dan saya di sini juga tetap bisa membawakan acara ini untuk berbagi tentang kebahagiaan. Bila hendak pergi ke sawah, jangan lupa membawa roti. Kalau ada yang salah, jangan simpan dalam hati. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.